Saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat pagi kepada yang terhormat Direktur Bethsaida Hospitals, Dr. Bina Ratna Kusuma Fitri MM, beserta jajaran direksi dan staf Bethsaida Hospitals. Yang saya hormati Ketua Panitia Webinar Medis, Dr. Daniel Pakpahan MARS, MH, beserta segenap panitia dan kru yang bertugas. Tak lupa saya ucapkan selamat pagi kepada narasumber dan moderator kita pada hari ini, Dr. Rian Ranitia, selaku spesialis penyakit dalam dan konsultan kardiovaskular Bethsaida Hospitals, Dr. Raja Adil C. Siregar, spesialis jantung dan pembuluh darah Bethsaida Hospitals, Dr. Dasaad Mulyono, spesialis jantung dan pembuluh darah Bethsaida Hospitals, Dr. Albert Ganda Kusuma, spesialis ortopedik Bethsaida Hospitals, Dr. Ghazali Said, spesialis ortopedik Bethsaida Hospitals, dan Dr. Margaret Aryani, spesialis ortopedik Bethsaida Hospitals, dan tentunya seluruh praktisi, akademisi, mahasiswa kedokteran, keperawatan, serta segenap peserta seminar medis online pada hari ini. Rekan sejawat semuanya, peserta webinar, kegiatan ini akan sangat sulit dijalankan tanpa didukung oleh mitra kerja kami, yaitu dari PT Dexa Medica, PT Sanbe Infusion, PT Sanbe Pharma, PT Interbat, PT Kalbe Pharma, PT Lapi Laboratorius, PT Gavrila Perkasa, PT Ferron Par Pharmaceutical, PT Cakra Medica, PT Simex Pharmaceutical Indonesia, PT Suris Wahana Cipta, PT Arima Sinar Abadi, PT Citra Dian Pratama, PT Regenesis, PT Giri Sakti, PT Lumari Birumas, PT Mahakam Beta Pharma, PT Gama Setia Waspada, PT Novel, PT Medison, PT Doker Indonesia, PT Srijaya Samudra, PT Metista, PT Sentra Asia Gemilang, PT Jaya Kencana, PT Surya Marga Luhur, PT Suparma, dan juga PT Daria Varia. Luar biasa ya. Terima kasih kami ucapkan tentunya kepada mitra kerja kami yang sudah ikut mendukung kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita akan melakukan doa bersama, doa yang akan dipimpin oleh Saudara Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyahi wa mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Rahman, ya Rahim, Engkaulah Tuhan pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jiwa dan raga ini hadir menyerahkan kepasrahan diri atas kehendak dan ridho-Mu. Mohon ridhoilah acara webinar pada hari ini yang kami laksanakan untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Mu, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami yang hadir dan dapat memberikan berkah bagi seluruh masyarakat. Karenanya ya Allah, Tuhan yang agung, lancarkanlah acara kami ini, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi kami yang hadir. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, bukakanlah pikiran kami, sucikan hati dan jiwa kami, agar mudah menerima dan melaksanakan sesuatu yang baik yang akan dihasilkan dari kegiatan ini. Berikanlah kami kekuatan dan kesungguhan untuk selalu berbuat baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Suci Engkau atas segala ketetapan dan takdir yang kami rasakan dalam hidup ini. Berikanlah kepada kami hidayah-Mu untuk selalu dekat dengan-Mu dalam ibadah. Jadikanlah kami umat yang mampu bersabar atas segala ketetapan-Mu, dan mudahkanlah langkah kami untuk menuntut ilmu dan berbuat baik bagi sesama. Ya Allah, ya Rozak, karuniakanlah kami rezeki yang halal, penuh keberkahan-Mu. Berikanlah kami kesehatan dan keberkahan usia, serta akhirkanlah hidup kami kelak dalam husnul khotimah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu, bapa kami, dan dosa pemimpin kami. Pertemukanlah kami kelak dalam surga-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi pembacaan doa yang telah dipimpin oleh Saudara Dandi. Dan untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama opening speech yang pertama dari Direktur Bethsaida Hospital, Dr. Bina Ratna Kusuma Fitri, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seiring doa dan rasa syukur yang dapat kami haturkan dari manajemen dan seluruh karyawan Bethsaida Hospital, bahwasannya di tahun 2021 ini Bethsaida Hospital kembali dapat melalui tahun menakjubkan dengan penuh keberkahan. Caring, healing, leading adalah menjadi tagline yang dipilih Bethsaida Hospital untuk dirgahayunya yang ke-9. Tagline ini akan memberikan motivasi serta gambaran perjuangan sivitas Bethsaida Hospital dalam melampaui tahun 2021 dan memberikan semangat untuk menyongsong tahun 2022. Pada kesempatan ini, Bethsaida Hospital kembali akan menggelar rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahunnya yang ke-9, di mana salah satunya kami mengadakan webinar medis yang kali ini masih ditayangkan melalui media online. Dengan mengangkat tema Caring for Eldering During Pandemic atas nama manajemen Bethsaida Hospital, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, yaitu Dr. Raja Adil Siregar, SPJP Konsultan, Dr. Dasaat Mulijono, SPJP Konsultan, Dr. Ghazali Said, Spesialis Ortopedi Konsultan, Dr. Margareta Aryani, Spesialis Ortopedi Konsultan, Dr. Doni Eka, Spesialis Urologi Konsultan, Dr. Edi Hapsari, Spesialis Urologi, Dr. E. Mujadid, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Psikosomatik, juga Nurse Beta Rifani, Eskep. Tak lupa para moderator, Dr. Rian Rianita, Spesialis Penyakit Dalam KKV, Dr. Albert Ganda Kusuma, Spesialis Ortopedi, Dr. Boyka Sumantri, Spesialis Urologi, Dr. Dibdo, Spesialis Penyakit Dalam. Tidak lupa yang lainnya, kami juga mengaturkan terima kasih kepada seluruh teman-teman organisasi dalam ID, PPNI, tim panitia pelaksana, juga para sponsor. Tak lupa peserta, teman sejawat, Bapak, Ibu, dan perawat yang saya kasihi juga, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik.
dan kita bertumbuh bersama di era pandemik. Jayalah terus Betsaida, jayalah terus Indonesia, dan jayalah terus untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berseminar. Terima kasih. Terima kasih Dr. Bina untuk opening speech-nya. Dan untuk selanjutnya opening speech dari Ketua Panitia, Dr. Daniel Pakpahan, MARS, MH. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Bina Ratna Kusuma Fitri MM selaku penasehat dalam kegiatan ini dan rekan-rekan panitia lainnya yang telah berpartisipasi pada acara seminar virtual pada hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan mitra kerja yang telah meluangkan waktu untuk bisa menjadi pembicara. Pandemi COVID-19 hampir melewati masa 2 tahun dan berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasinya, termasuk terhadap kelompok lanjut usia atau lansia yang dianggap paling rentan. Lansia harus mendapat perhatian lebih karena angka kematian yang tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Dalam rangka hari ulang tahun Betsaida Hospital yang ke-9, kami mengadakan seminar bertema Caring for Elderly During Pandemic. Kami berharap dengan adanya acara seminar virtual yang diadakan selama 2 hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan kompetensi keilmuan kita. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti seminar virtual. Terima kasih. Terima kasih Dr. Daniel Pakpahan. Dan untuk selanjutnya kita akan menyanyikan bersama lagu Mars PPNI. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk menghantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, tercapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Rekan sejawat peserta webinar medis pada hari ini, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan bersama kuliah umum etika kedokteran dengan judul Etika Kedokteran dan Penerapannya di Rumah Sakit yang akan disampaikan oleh Dr. Ernest Eugene MKM. Dan sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu.
Dengan nama Dr. Ernest Eugene Lee Gultom, MKM, riwayat pendidikan untuk kedokteran umumnya pada tahun 99-2006 di Universitas Kedokteran Indonesia Jakarta dan pasca sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat 2018 hingga 2021 di Universitas Indonesia Depok. Untuk riwayat pekerjaannya mulai dari Rumah Sakit Tebet dan juga RSUD Bajawa dan saat ini selaku manajer medis di Bethsaida Hospitals ya. Luar biasa, dari ujung sampai ke ujung ini udah semua bekerja nih. Jangan-jangan semua rumah sakit ya, Dok ya. Oke, baiklah. Kita persilakan saja waktu kepada Dr. Ernest. Pada seluruh peserta webinar dalam rangka HUT Bethsaida Hospital yang ke-9. Pada pagi hari ini sungguh bersyukur karena diberikan kesempatan untuk membacakan kode etik kedokteran yang berlaku pada praktek-praktek kedokteran kita sehari-hari. Untuk dalam penyegaran mengenai kode etik pada hari ini, saya mencoba untuk membawakannya dalam topik yang cukup banyak terjadi pada praktek kedokteran sehari-hari. Maka saya akan membawa mengenai kapan dan bagaimana DNR berlaku. Secara definisi, DNR atau yang kepanjangannya adalah Do Not Resuscitate adalah suatu perintah yang memberitahukan kepada medis untuk tidak melakukan CPR. Lalu hal ini berarti bahwa dokter, perawat, dan tenaga emergensi medis tidak akan melakukan usaha CPR emergensi bila pernapasan maupun jantung pasien berhenti. Dalam Permenkes nomor 37 tahun 2014, dalam pasal satunya mengatakan penghentian terapi bantuan hidup atau withdrawing life support adalah menghentikan sebagian atau semua terapi bantuan hidup yang sudah diberikan pada pasien. Lalu ada terminologi mengenai penundaan, yaitu penundaan terapi bantuan hidup atau yang disebut withholding life supports adalah menunda pemberian terapi bantuan hidup baru atau lanjutan tanpa menghentikan terapi bantuan hidup yang sedang berjalan. CPR atau RJP yang sering kita sebutkan adalah bagian atau salah satu dari terapi bantuan hidup atau bantuan hidup dasar. Sehingga sebelum adanya pernyataan DNR, maka perlu diketahui terlebih dahulu keputusan yang diambil oleh pasien atau keluarga tentang penghentian dan penundaan terapi yang akan dilaksanakan ataupun diterapkan kepada pasien tersebut. Lalu kapan berlaku penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup? Masih dalam Permenkes nomor 37 tahun 2014 pada pasal yang ke-14-nya, pada pasien yang berada dalam keadaan yang tidak dapat disembuhkan akibat penyakit yang dideritanya atau terminal state dan tindakan kedokteran yang sudah sia-sia atau futile dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Masih dalam Permenkes nomor 37 tahun 2014 dan pasal 14-nya menentukan bagaimana sebenarnya penentuan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Di bagian pertamanya, kebijakan mengenai kriteria keadaan pasien yang terminal state dan tindakan kedokteran yang sudah sia-sia ditetapkan oleh direktur atau kepala rumah sakit. Dan keputusan untuk menghentikan atau menunda terapi bantuan hidup tindakan kedokteran terhadap pasien dilakukan oleh tim dokter yang menangani pasien setelah berkonsultasi dengan tim dokter yang ditunjuk oleh komite medik atau komite etik. Dan rencana tindakan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup harus diinformasikan dan memperoleh persetujuan dari keluarga pasien atau yang mewakili pasien. Masih dalam bagaimana penentuannya, maka keluarga pasien dapat menerima dokter untuk melakukan keluarga pasien dapat meminta dokter untuk melakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup atau meminta menilai keadaan pasien untuk penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Dan permintaan keluarga pasien tersebut hanya, kita garis bawahi, hanya dapat dilakukan dalam hal yang pertama, pasien yang tidak kompeten dan belum berwasiat.
Namun keluarga pasien yakin bahwa seandainya pasien kompeten akan memutuskan hal seperti itu, berdasarkan kepercayaannya dan nilai-nilai yang dianutnya. Kondisi seperti apa lagi, yaitu kondisi saat pasien tidak kompeten tetapi telah mewasiatkan pesannya tentang hal ini, atau advance directive yang dapat berupa 1. Pesan spesifik yang menyatakan agar dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup apabila mencapai keadaan futility. Dan pesan menyatakan agar keputusan yang didelegasikan kepada seseorang tertentu. Yang paling penting adalah dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa rencana tindakan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup harus diinformasikan dan memperoleh persetujuan dari keluarga pasien atau yang mewakili pasien. Hal penting juga adalah terapi bantuan hidup yang dapat dihentikan atau ditunda hanya tindakan yang bersifat terapeutik dan atau perawatan yang bersifat luar biasa atau extraordinary, meliputi rawat di intensive care unit, resusitasi jantung paru atau DNR, pengendalian disritmia, intubasi trakeal, ventilasi mekanis, obat vasoaktif, nutrisi parenteral, organ artifisial, transplantasi, transfusi darah, monitoring invasif, antibiotika, dan tindakan lain yang ditetapkan dalam standar pelayanan kedokteran. Hal penting berikutnya adalah terapi bantuan hidup yang tidak dapat dihentikan atau ditunda meliputi oksigen, nutrisi enteral, dan cairan kristaloid. Pada sebuah kesimpulan bahwa adanya sinergitas dalam regulasi yang mengatur ataupun membantu profesi kedokteran menjadi berjalan lebih baik. Dalam Kodeki pasal 7, seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri oleh kebenarannya. Dan Kodeki pasal 8 menyatakan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan dan menyeluruh. Dalam Permenkes ke-37 2014 menyatakan rencana tindakan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup harus diinformasikan dan memperoleh persetujuan dari keluarga pasien atau yang mewakili. Dan dalam standar akreditasi pun, DPJP atau dokter penanggung jawab pasien wajib menjelaskan tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, termasuk di dalamnya mengenai pentingnya resusitasi atau pengobatan bantuan hidup dasar, karena merupakan hak dari pasien. Maka dalam pembacaan kode etik kedokteran saat ini ingin menyampaikan sinergitas dari Kodeki, lalu Permenkes dan SNARS menegaskan bahwa dalam pernyataan mengenai DNR haruslah didahului dengan DPJP memberikan penjelasan yang holistik untuk membangun pola pikir yang tepat bagi pasien atau keluarga pasien untuk memutuskan. Dan dalam penjelasan serta keputusan tersebut bersifat wajib adanya. Dan dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti pemahaman dan persetujuan serta resiko tanggung gugat. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan kepada seluruh peserta mengenai kode etik kedokteran pada pagi hari ini. Baik, demikianlah tadi untuk kuliah umum yang sudah disampaikan oleh Dr. Ernest. Terima kasih dokter. Dan selanjutnya, sebelum saya melanjutkan ke materi kita untuk simposia yang pertama, saya akan sedikit memberitahukan bahwa untuk seminar atau webinar medis kita pada hari ini akan dilaksanakan pada 2 hari dan melalui 4 simposia. Untuk simposium yang pertama tentang cardiovascular caring for elderly, Simposium 2 tentang Preventing Orthopedic Problems in Elderly, Simposium 3 tentang Urology Care in Elderly, dan Simposium 4 tentang Psychosomatic Problems and Nursing Care in Elderly. Untuk metodenya seperti biasa akan ada materi dan juga tanya jawab. Untuk tanya jawabnya boleh langsung di chat aja ya, diketik di kolom bawah ini, ada tuh nanti. Di kolom bawah pada room ya.
Dan selanjutnya saya akan membacakan sedikit tata tertib untuk webinar kita pada hari ini. Yang pertama, peserta wajib mengikuti keseluruhan seminar dan mengunjungi seluruh virtual booth pada menu Expo Hall. Jadi nanti akan ada di sana menu Expo Hall, diklik saja untuk mengunjungi semua booth yang ada di sana ya. Harus semua dikunjungin. Karena nanti itu akan menjadi salah satu persyaratan untuk bisa mengakses sertifikat. Peserta wajib mengisi pretest pada balasan email dan post-test pada menu feedback form yang tersedia pada hari kedua. Jadi seperti biasa, kalau misalnya seminar nggak ada pretestnya kayaknya nggak seru ya. Jadi harus ada pretest dan juga post-test. Pastikan nama dan gelar peserta tertulis dengan ejaan yang benar untuk keperluan sertifikat dan masih dapat direvisi pada menu profile sebelum seminar berakhir. Jangan dicantumkan nama-nama panggilan atau misalnya nama-nama gaul, jadi harus nama asli sesuai dengan yang diinginkan di sertifikat. Sertifikat dapat diunduh pada menu Expo Kit, bagian sertifikat setelah semua persyaratan terpenuhi. Jadi semuanya harus terpenuhi dulu baru bisa mengakses sertifikat. Nah, fasilitas kali ini tentunya e-sertifikat dengan mendapatkan SKPID dan juga PPNI, dapat e-materi serta ada door prize loh di hari kedua ternyata ya. Jadi jangan sampai hanya mengikuti hari pertama, hari kedua harus diikutin juga karena itu salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat dan tentunya siapa tahu Anda beruntung untuk mendapatkan door prize dari Bethsaida Hospitals. Oke, untuk saya inginkan juga bahwa kita punya Instagram dan juga Facebook, jadi jangan lupa untuk follow kami di Instagram Bethsaida Hospital @BethsaidaHospital serta Facebooknya di Bethsaida Hospitals. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di Bethsaida Hospitals. Ya, baiklah langsung saja untuk simposium yang pertama. Sudah hadir bersama kami moderator kita yang pertama ya. Yang simposium pertama ini tentang cardiovascular caring for elderly. Sebelumnya saya akan membacakan CV moderator kita pada hari ini dengan nama Dr. Rian Ranitia SPPD KKV Finasim. Tempat tanggal lahir di Banjarmasin 20 Agustus 1976. Oh, baru 17 tahun ini. Ya, alamat rumah di Jalan Raja Wali Kencana Blok 1 nomor 2 ya. Untuk emailnya boleh nih kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi yang ingin disampaikan kepada Dr. Rian di rianranitia@yahoo.com. Oke, saya ulangi rianranitia@yahoo.com. Untuk formal education di Cardiovascular Fellowship Training Cipto Mangunkusumo General Hospital Jakarta tahun 2006 sampai 2011. General Internist Faculty of Medicine University of Indonesia tahun 2000 sampai 2005. General Practitioner Faculty of Medicine University of Indonesia tahun 93 sampai tahun 99. Untuk course-nya tentunya BLS, HLS Provider, Caritas Medical Center Resuscitation Training Center Hong Kong dan juga LS and HLS Instructor Course Jakarta 2011. Working experience-nya mulai dari SOS Medica Clinic dari Riau, Sumatera sampai ke sebagai Deputy Editor of Indonesian Journal of Internal Medicine, ECG Training Instructor for Emergency Course for Medical Provider, AGD 118, serta Internist Cardiologist at MMC Hospital dan Internist Cardiologist at Bethsaida Hospital. Langsung saja saya persilakan kepada Dr. Rian untuk mengambil alih ya. Mengambil alih tampuk kepemimpinan, loh bukan. Oke, silakan Dr. Rian. Mama aku tuh paling gini banget semenjak pandemi. Semuanya harus serba aman, bersih, jaga jarak, pokoknya hati-hati banget. Dan mama itu paling anti keluar rumah. Pesan online aja, gak usah keluar. Waktu itu mama sakit. Kita mau anterin dia ke dokter, tapi dianya gak mau. Mama di rumah aja gak usah keluar. Terus aku inget pernah lihat iklan tentang layanan Home Care Bethsaida Hospital. Terus aku coba tanya-tanya. Ternyata tinggal reservasi melalui WhatsApp. Gak lama, dokter sama perawat datang menggunakan protokol yang lengkap dan akhirnya mama mau untuk diperiksa. Ini bisa banget sih jadi solusi selama pandemi. Home Care dan Home Visit Bethsaida Hospital
hadir dengan membawa layanan langsung ke rumah Anda. Konsultasi dokter, fisioterapi, mobile laboratorium, dan beberapa layanan lainnya tanpa perlu keluar rumah. Di tengah pandemi COVID-19, BHDC telah menerapkan protokol kesehatan ketat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sebelum berkunjung ke BHDC, Anda dapat menghubungi call center, WhatsApp, dan website untuk dapat melakukan appointment dengan dokter yang dituju. Hal ini bertujuan agar Anda tidak perlu antri di ruang tunggu saat ingin melakukan konsultasi dengan dokter. Saat masuk ke area bedside hospital, petugas akan melakukan screening berupa pemeriksaan suhu tubuh. Anda juga diwajibkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer jika ingin memasuki area bedside hospital dental center. Dengan dibantu perawat, Anda diwajibkan menggunakan APD sesuai dengan standar. Ruangan selalu dibersihkan sebelum dan setelah digunakan. Selain menyemprotkan cairan disinfektan pada seluruh permukaan benda di dalam ruangan, kami juga menggunakan sinar ultraviolet untuk memastikan kesterilan setiap ruangan. Dokter dan perawat diwajibkan membersihkan tangan sebelum melakukan kontak dengan pasien. Setelah semuanya dirasa steril, dokter dan perawat diwajibkan menggunakan APD level 3 lengkap sebelum melakukan kontak dengan pasien. Sebelum dilakukan tindakan, Anda diwajibkan untuk membersihkan mulut dengan obat kumur untuk menghilangkan virus dan bakteri. Dokter selanjutnya akan melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan tindakan dan kontak dengan pasien, dokter dan perawat akan melepas dan membuang APD serta mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Setelah diperiksa oleh dokter, Anda diwajibkan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Dengan protokol yang kami terapkan, diharapkan mampu memutus penyebaran virus COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien dan pengunjung BHDC. Kami nantikan kehadiran Anda di Bethsaida Hospital Dental Center. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, saya sampaikan kepada para peserta seminar medis online yang diselenggarakan pada hari ini dalam rangka acara ulang tahun Rumah Sakit Bethsaida Hospitals. Pada hari ini kita sangat beruntung dan berbahagia untuk seminar online kita akan bersama kita telah ada 2 orang pembicara, yaitu dokter jantung, spesialis dokter jantung dari Bethsaida Hospital
yaitu Dr. Raja Adil dan Dr. Dasaat Mulyono, dengan tema hari ini adalah simposium mengenai tren penyakit jantung masa kini, yang akan dibawakan sebagai pembicara pertama adalah Dr. Raja Adil Cakranegara Siregar. Sebelum beliau menyampaikan topiknya, saya akan bacakan mengenai CV beliau dulu. Dr. Raja Adil Cakranegara Siregar lahir di Mataram, tanggal 16 April 1964. Beliau lulus dari FK Universitas Indonesia, lulus tahun 1988. Beliau juga merupakan spesialis jantung dan pembuluh darah dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mendalami intervensional kardiologi di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Beliau juga telah meraih gelar doktor dalam ilmu kedokteran di Universitas Hasanuddin dan merupakan saat ini seorang konsultan intervensional kardiologi Kolegium Kardiologi. Beliau juga adalah seorang sub-ahli intervensional kardiologis yang juga merupakan fellow of Indonesian Heart Association dan fellow-fellow internasional lainnya, yaitu antara lain Fellow of International College of Angiology, Fellow of European Society of Cardiology, Fellow of American College of Cardiology, Fellow of Asian Pacific Society of Interventional Cardiology, dan juga Fellow of Asian College of Cardiology. Beliau juga seorang member of American Heart Association dan beliau juga sangat aktif di berbagai organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia, PERKI, ANVIN, ISA, INA, dan lain sebagainya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga beliau sudah telah mendapatkan penghargaan sebagai dokter teladan nasional Depkes dari Republik Indonesia dan mendapatkan bintang Satya Lencana Keteladanan Bakti Huksada Kesehatan Republik Indonesia. Sekarang beliau aktif berpraktek di Bethsaida Hospital Gading Serpong. Nah, kepada Dr. Raja Adil, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah konsultan, saya persilahkan untuk menyampaikan topiknya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para sejawat sekalian dan juga pemirsa webinar ulang tahun Bethsaida yang ke-9, pada pagi hari yang cerah ini kita akan berdiskusi mengenai tren penyakit jantung masa kini, pencegahan dan penanganannya. Nama saya Raja Adil Cakranegara Siregar. Saya adalah ahli jantung dan pembuluh darah, kardiologis, dan berpraktek di Bethsaida Hospital. Ini kurikulum vitae yang sudah dibacakan oleh moderator tadi. Terima kasih kepada moderator. Nah, kita tahu jantung itu adalah suatu organ tubuh yang berfungsi memenuhi kebutuhan seluruh organ tubuh. Jadi seluruh organ tubuh dipenuhi oleh jantung kebutuhannya yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sehingga penting sekali kalau dalam suatu organisasi, jantung organisasinya di mana, itu menandakan suatu posisi yang sangat penting. Apa yang disebut dengan penyakit jantung? Kalau orang bilang penyakit jantung, sering pasien bilang, "Dok, kalau penyakit jantung itu tanda-tandanya apa sih?" Nah, kalau penyakit jantung itu kita harus lebih spesifik. Penyakit jantung yang mana? Karena penyakit jantung itu luas, banyak sekali macam-macamnya. Misalnya, penyakit jantung koroner, penyakit jantung yang mengenai katup, penyakit jantung bawaan, bahkan bayi baru lahir pun bisa berpenyakit jantung. Anak-anak pun bisa, sampai dengan usia tua.
atau penyakit jantung hipertensi, gagal jantung, atau mengenai iramanya, atau ada pacu jantung, mengenai otot jantung, infeksi, dan lain-lain sebagainya. Jadi harus spesifik. Kalau tandanya karena penyakit jantung koroner, lain tandanya dengan penyakit jantung katup. Kita harus lebih spesifik. Nah, pemicunya apa? Seperti sekarang dalam kemajuan saat ini, gaya hidup sedentary, semuanya serba santai. Apa-apa semua naik kendaraan, naik lift. Nah, itu gaya hidup yang kurang bergerak. Dan makanan, trennya semua gampang dipesan, semua enak-enak, semua ditumis, semua lebih berbahaya. Kemudian pola stres, pola persaingan dalam masyarakat yang makin tajam, teknologi yang makin tinggi, polusi yang makin banyak. Ini semua mengakibatkan pemicu terhadap penyakit jantung. Dan juga ada kemajuan diagnostik dan fasilitas menyebabkan penyakit yang dulu tidak terdiagnosis sekarang lebih terdiagnosis. Sehingga seolah-olah, wah dulu kok nggak ada penyakit itu, sekarang banyak penyakitnya. Sebenarnya dari dulu juga ada, tapi dulu tidak terdiagnosis. Kemudian kesadaran akan kesehatan pada masyarakat juga lebih sadar sehingga lebih awal memeriksakan diri. Kemudian asuransi juga yang bertambah baik penjaminannya. Sehingga ini semua menjadikan penyakit jantung ini makin seolah-olah terlihat banyak dalam masyarakat. Nah, penyakit jantung koroner itu apa sebenarnya sering kita dengar? Kalau disebut penyakit jantung koroner, artinya penyakit jantung yang mengenai sistem pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu apa? Pembuluh darah koroner adalah suatu sistem pembuluh darah yang memperdarahi otot jantung. Jadi fungsi jantung adalah sebagai pompa. Pompa memompa, kemudian mengembang, memompa lagi, mengembang. Itu memerlukan suatu tenaga yang dihasilkan oleh otot. Nah, otot itu dapat makan dari sistem pembuluh darah koroner. Walaupun jantung berisi darah, tapi dia tidak makan dari darah yang di dalamnya. Dia diperdarahi oleh suatu sistem pembuluh darah otot-ototnya, yaitu namanya sistem pembuluh darah koroner. Nah, kalau ada yang mengganggu penyumbatan, maka akan mengganggu pergerakan dari otot jantung. Sehingga otot jantung akan melemah. Bagaimana mengetahui adanya penyakit jantung koroner? Yang harus dicamkan adalah tidak selalu ada gejala. Wah, saya ini sehat, nggak ada apa-apa. Belum tentu. Harus memeriksakan diri. Karena itu dibilang sebagai silent killer, dikatakan silent killer, pembunuh diam-diam. Jadi apa yang bisa melihat ini? Harus dilakukan pemeriksaan. Cek, sengaja cek. Jangan berdasarkan gejala. Apa saja yang diperiksa? Maka banyak sekali hal-hal yang diperiksa yang masing-masing pemeriksaan itu mempunyai spesifikasi tersendiri, spesifikasi teknis tersendiri. Apa, untuk apa, mencari apa, fungsinya. Nah, itu masing-masing punya spesifikasi sendiri. Tidak ada suatu pemeriksaan yang ya saya periksa apa aja yang lengkap supaya semua data ada. Enggak, masing-masing ada tujuannya. Sehingga makin banyak diperiksa akan makin lengkap datanya. Kita lihat apa saja pemeriksaannya. Pertama yang paling dasar adalah EKG, elektrokardiografi. Ini merekam aktivitas listrik jantung. Karena ini adalah pemeriksaan dasar, jadi yang ditampilkan pun data dasar. Karena merekam irama jantung, tidak semua kelainan jantung bisa membawa perubahan pada EKG. Kalau kebetulan ada yang membawa perubahan pada EKG, kita bisa baca di EKG. Tetapi tidak semua kelainan jantung membawa perubahan pada EKG. Jadi sering misalnya pada check up, oh EKG-nya bagus. Saya sehat ya dok? Belum tentu EKG bagus, jantungnya bagus. Diagnosisnya ada EKG-nya memang bagus, tapi belum tentu keseluruhan jantungnya bagus. Karena ada kelainan jantung yang tidak membawa perubahan pada EKG.
Bahkan pada keadaan akut coronary syndrome seperti unstable angina pectoris bisa ditemukan EKG yang bagus, normal. Nah, jadi selalu harus didampingi dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Dengan data check up misalnya ditemukan, oh saya ini fit enggak untuk bekerja. Tidak bisa hanya dari EKG menentukan fit atau tidak untuk bekerja. Diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan pendamping yang lain. Nah, kemudian pemeriksaan treadmill test. Treadmill test ini melihat hubungan antara perekaman jantung dengan aktivitas. Maksudnya dengan aktivitas kita memacu tubuh untuk meningkatkan demand kebutuhan dari oksigen, di mana aliran koroner akan meningkat. Kalau aliran koroner itu ada hambatan, maka bisa ada tampak pada EKG. Perubahan itulah yang kita lihat. Kemudian echokardiografi. Echokardiografi ini adalah USG khusus untuk jantung, melihat struktur, anatomi, dan fungsi aliran darah, katup, daya pompa, dan lain-lain. Kemudian CT scan. CT scan ini adalah melihat permukaan otot jantung. Nah, di sini kelihatan arteri koronernya. Nah, ada yang pakai kontras yang lengkap semua, ada juga yang non kontras, pemeriksaan kalsium score yang lebih awal. Ini lebih praktis dan dari sini juga bisa kelihatan. Kalau 0 angkanya tidak ada penyumbatan, kalau ada angkanya berarti ada penyumbatan. Bisa sedikit, bisa juga banyak. Ini yang sekarang banyak menggantikan treadmill test, pemeriksaan kalsium score. Kemudian kateterisasi. Kateterisasi adalah memasukkan kateter. Kateter itu selang, dimasukkan ke dalam pembuluh darah, langsung ke muara koroner jantung. Maksudnya untuk secara khusus ke aliran koroner jantung saja. Di situ akan dilihat bagaimana apakah ada penyumbatan pada arteri koroner atau tidak, dan bisa langsung dilakukan tindakan untuk membuka. Nah, bagaimana pencegahannya? Ini ada gambar yang sering dianut bahwa jantung itu pada orang yang tua. Ternyata salah, bayi pun bisa. Bahkan sekarang lebih mudah penyakit jantung koroner. Kalau penyakit bayi pada penyakit jantung bawaan. Nah, kemudian pada orang yang banyak makan, itu ada gambar restoran. Tidak, orang kurus pun banyak yang penyakit jantung koroner. Jadi mitos-mitos ini terpatahkan sekarang semua. Nah, faktor risikonya apa saja? Ini banyak sekali faktor risikonya seperti yang bisa dibaca di sini. Banyak sekali dan sebenarnya kita bisa bagi dua faktor risiko yang banyak ini, yaitu yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi apa? Misalnya usia, kita tidak bisa atur usia kita. Jenis kelamin, genetik, kita juga tidak bisa atur mau lahir dari mana, suku bangsa apa. Lingkungan, juga kadang-kadang kita tidak bisa terlalu mengatur. Kemudian yang bisa dimodifikasi. Kalau yang bisa dimodifikasi misalnya merokok, kadar kolesterol, trigliserid, gula darah, obesitas, hipertensi, kurang olahraga dan lain-lain. Ini semua bisa diatur. Artinya kita bisa mengubah itu, tidak menyerah. Kalau usia apa boleh buat, tapi kalau merokok kita bisa pilih, hidup itu pilihan. Nah, bagaimana dengan faktor risiko yang demikian banyak ini? Rasanya tidak mungkin setiap orang tidak mempunyai faktor risiko. Paling tidak dia akan menjadi tua. Paling tidak dia mungkin ada di suku bangsa yang lebih berisiko.
terhadap penyakit jantung koroner, dan lain sebagainya. Seorang istri yang suaminya perokok, tentu dia juga menjadi besar risikonya. Jadi bagaimana caranya? Usahakan sesedikit mungkin faktor risiko yang ada pada kita. Dan mana yang bisa dimodifikasi, modifikasilah, hilangkan. Tinggal yang tidak bisa dimodifikasi saja. Gitu. Nah, tidak mungkin zero faktor risiko, tapi usahakan sesedikit mungkin yang ada pada kita. Ingat, hidup ini pilihan, jadi pilihlah yang baik. Bagaimana penanganannya? Pertama, modifikasi gaya hidup. Ini sangat penting. Apapun yang kita lakukan, tidak tergantung kepada obat, tidak tergantung kepada tindakan dan lain-lain, harus berdasarkan kepada modifikasi gaya hidup. Kalau gaya hidup sudah lebih baik, itu akan jauh lebih sehat dan lebih aman. Kalau tidak bisa cukup dengan modifikasi gaya hidup, barulah kita bantuan obat-obatan. Kemudian kalau ada sumbatan di koroner, tentu ada tindakan reperfusi. Reperfusi artinya mengalirkan darah kembali. Bisa dengan pemasangan ring, stent, atau operasi bypass, CABG. Nah, modifikasi gaya hidup apa saja? Ini ada satu singkatan, SEHAT, SEHAT. Sehat ini, S pertama seimbang gizi, E enyahkan rokok, H hindari atau atur stres, A awasi tekanan darah, dan T teratur berolahraga. Jadi SEHAT, ingat seimbang gizi, enyahkan rokok, hindari atur stres, awasi tekanan darah, teratur berolahraga. Sepanjang ini dilakukan dengan baik, kita sudah bisa persentase hidup sehat besar sekali. Nah, obat-obatan biasanya kita berikan anti agregasi, ada anti platelet, ada anti koagulan, anti kolesterol, kemudian terhadap faktor risiko masing-masing. Kalau hipertensi ya anti hipertensi, bila diabetes berikan diabetes dan lain-lain. Kemudian ada suplementasi, vitamin, koenzim Q10 dan lain-lain. Sekarang ini koenzim Q10 banyak sekali digunakan karena di obat kolesterol juga mengakibatkan penurunan koenzim Q10. Tambahan lain misalnya nitrat, obat penenang, obat pencahar, elektrolit dan lain-lain. Banyak sekali faktor obat-obatan, dan pada prinsipnya obat hanya menolong. Usahakan sesedikit mungkin jenis maupun dosis yang kita gunakan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana proses kateterisasi. Ya, ada sumbatan di pembuluh darah koroner, kemudian dilakukan balonisasi, kemudian pemasangan ring. Nah, ini adalah alat yang ada di ruang kateter. Nah, kita lihat gambar bagaimana proses suatu sumbatan dilakukan balonisasi. Itu adalah plaknya, kemudian dimasukkan wire sebagai penunjuk jalan, kemudian balon dimasukkan dalam keadaan kuncup. Setelah sampai di depan plak, maka balon dikembangkan, inflate, dikembangkan dengan kekuatan sekian atmosfer. Setelah itu dikuncupkan lagi dan dikeluarkan. Nah, plaknya sudah menjadi lebih lebar. Itu adalah prinsip balonisasi. Maksudnya supaya plak lebih lebar dan lebih siap untuk dilakukan pemasangan ring, dan ring bisa lewat dan bisa lebih bagus dikembangkan ke arah dinding pembuluh darah koroner. Kemudian berikutnya kita lihat pemasangan stent. Bagaimana pemasangan stent? Ini plak yang tadi, kemudian masuk wire, pertama dilakukan balonisasi untuk mengembangkan, ya setelah lebih kembang,
sudah lebih layak untuk dilakukan pemasangan stent, barulah kita kirimkan stent dalam keadaan kuncup, kemudian dikembangkan. Dikembangkan ini di dalamnya ada balonnya juga. Nah, inilah stent. Kemudian balonnya dikempiskan lagi, dikeluarkan. Stentnya tetap tinggal di situ. Wire-nya juga dikeluarkan. Nah, itulah gambaran pemasangan ring. Ya, kalau bypass itu bagaimana? Nah, bypass adalah cara untuk membuat aliran darah melintasi dari pembuluh darah yang tersumbat itu dilewatkan saja. Jadi diambil pembuluh darah dari pembuluh darah bisa di dada maupun dari kaki, kemudian disambungkan dari aorta langsung ke distal dari adanya sumbatan. Sehingga sumbatan itu diabaikan saja. Sehingga dibuat jalan baru, jalan bypass. Dari aorta langsung ke distal dari penyumbatan. Nah, dengan begitu dikirimkan darah langsung ke distal dari pembuluh darah koroner. Ini adalah prinsip dari operasi bypass. Nah, pada proses pemasangan ring itu sekarang sudah banyak teknologi yang sangat maju. Misalnya kalau ada sumbatan yang keras, kita bisa lakukan bor dengan bor seperti bermata intan ya, itu sangat keras sekali karena dia terdiri dari kalsium, maka sangat keras dan sudah bisa kita lakukan bor. Kemudian ada namanya IFUS, intravascular ultrasound, USG, tapi USG yang langsung ke pembuluh darah koroner. Masuk ke pembuluh darah koroner dan kita bisa lihat di dalamnya. Sebelum pemasangan stent, dilihat bagaimana kira-kira apakah sudah layak untuk dipasang, dan sesudah dipasang pun kita bisa lihat apakah sudah mengembang dengan baik, apakah sudah letaknya sudah baik dan sebagainya. Kemudian bisa dilakukan pengukuran tekanan juga, dan banyak hal yang kita bisa lakukan. Dan bagaimana pemasangan stent pada percabangan yang kadang-kadang harus sulit untuk menentukan apakah nanti ada yang terhambat atau bagaimana. Sekarang sudah sangat maju, sehingga apa-apa yang dulu sulit dikerjakan dengan pemasangan ring, sekarang sudah jauh lebih advance. Nah, apapun yang dilakukan semua adalah agar kita memberikan pelayanan yang baik kepada pasien, yaitu yang aman, nyaman, cepat, dan tepat. Nah, karena itu kita juga harus datang kepada pusat pelayanan, yaitu rumah sakit yang tepat. Jadi tidak dioper-oper, langsung kepada pelayanan yang paripurna, yang lengkap. Kesimpulannya adalah penyakit jantung sangat penting karena mempengaruhi kualitas hidup. Apa yang kita harapkan yaitu kualitas hidup yang baik tentunya. Nah, tidak ada gejala yang pasti sehingga harus dilakukan pemeriksaan rutin yang seksama di fasilitas pelayanan jantung yang lengkap dan baik. Dipilih moda screening yang cukup efektif dan efisien sesuai kemajuan teknologi. Jadi saat ini mungkin pemeriksaan itu belum ada, beberapa tahun lagi sudah beda lagi. Nah, yang terpenting adalah mengurangi faktor risiko dengan penerapan pola hidup sehat serta penanganan yang aman, nyaman, cepat, dan tepat pada sentra kesehatan jantung yang selalu up to date. Baik, demikianlah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat siang, saya ucapkan kepada para peserta webinar seminar kita hari ini. Telah bersama kita adalah Dr. Raja Adil, spesialis jantung pembuluh darah konsultan yang tadi telah menyampaikan dengan sangat komprehensif mengenai penanganan penyakit jantung masa kini. Dan akhirnya kita sampai pada sesi diskusi atau tanya jawab dengan Dr. Raja Adil. Kami persilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya mengenai apapun mengenai penanganan penyakit jantung kepada Dr. Raja Adil. Di sini kita sudah ada pertanyaan, dokter, yaitu pertanyaan pertama dari Ibu Jenny, yaitu dok, lingkungan yang bagaimana yang termasuk ke dalam faktor resiko yang bisa untuk dimodifikasi. Mungkin maksudnya adalah faktor-faktor yang resiko penyakit jantung yang bisa dimodifikasi ya dok, tapi bagian lingkungannya mungkin dokter bisa jelaskan, silahkan. Baik, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Jadi faktor risiko yang tadi banyak sekali kita bisa bagi menjadi yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi, ya apa boleh buat, kita terima. Tetapi yang bisa dimodifikasi kita harus atur. Seperti misalnya tadi pola makan, kemudian tensi, gula darah, kolesterol, merokok, dan lain-lain. Itu bisa dimodifikasi. Artinya kita bisa pilih untuk lebih sehat. Kenapa kita harus pilih yang lebih tidak sehat? Itu. Kalau lingkungan misalnya banyak polusi, tentu kalau bisa tinggal di lingkungan yang lebih tidak berpolusi, ya lebih bagus. Tapi kadang-kadang itu menjadi faktor juga yang tidak bisa dimodifikasi. Enggak semua orang bisa melakukan pindah rumah dengan mudah begitu saja. Nah, kalau itu sudah menjadi satu faktor yang tidak bisa dimodifikasi, jangan lagi merokok, jangan lagi tidak jaga makanan, jangan lagi gula darahnya tinggi, dan lain-lain. Jadi banyak faktor risikonya nanti. Kalau bisa, tinggal sedikit yang tidak bisa dimodifikasi saja. Bisa dimodifikasi, kita perbaiki semua. Demikian kira-kira. Cukup jelas, terima kasih Dr. Raja Adil atas penjelasannya. Pertanyaan yang kedua adalah dari Abed. Kan kita kalau untuk penyakit jantung koroner ada berbagai pilihan dok. Ada kateter katanya, ada bypass, ada balon, ada stent. Sebenarnya kapan kita masing-masing melakukan pilihan tindakan-tindakan tersebut dari yang bypass, stent atau balon? Mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Pada kondisi apa dan bagaimana kita memilih bypass atau stent itu? Ini pertanyaan dari Dr. Novita. Baik, terima kasih Dr. Novita. Bagus pertanyaannya. Tentu seorang dokter jantung waktu datang pasien akan melihat bagaimana kondisi pasien dari klinisnya, dari data-data pemeriksaan dan lain-lain. Kemudian akan merencanakan akan diapakan pasien ini. Apakah masih bisa dengan modifikasi gaya hidup ataukah sudah dengan medikamentosa, obat-obatan yang bagaimana yang bisa, atau memerlukan suatu tindakan tertentu. Wah, ini mesti dilakukan tindakan tertentu. Misalnya kita lakukan pemeriksaan menentukan apakah ada sumbatan di koronernya. Kalau ternyata banyak ternyata sumbatannya, mungkin diperlukan satu pemeriksaan yang lebih advance lagi, yaitu kateterisasi. Karena dengan kateterisasi kita bisa melihat lebih detail posisinya, bentuk dari sumbatan, dan sekaligus apakah harus dipasang ring. Karena kalau sumbatan sudah lebih dari 70%, ketentuannya
harus dipasang ring. Kalau belum sampai 70%, masih bisa kita lakukan obat-obatan, tapi obat-obatan bukan untuk menghilangkan sumbatan, karena sumbatan tidak bisa hilang dengan cara apapun karena terdiri dari kalsium, sangat keras. Sudah pasti dia akan terus bertambah dengan berjalannya waktu. Dan kita berikan obat-obatan maksudnya agar suasana lebih kondusif, darah lebih encer, obat kolesterol dan lain-lain, supaya sumbatannya tidak cepat sampai ke 70%. Bukan untuk menghilangkan sumbatan. Nah, kalau lebih dari 70% barulah kita rencanakan pasang ring. Nah, kadang-kadang ada suatu kondisi yang pasang ring pun tidak bisa. Misalnya, sudah terlalu banyak sumbatannya. Dia ada diabetes, sehingga dengan banyak ring penderita diabetes sangat sulit untuk merawat stennya, maintenance stennya. Kemudian pembuluh darahnya kecil-kecil dan kondisi-kondisi yang lainnya. Itu tidak bisa dipasang ring lagi, kita harus lakukan bypass, operasi bypass. Nah, jadi apa pilihannya? Apakah pasang ring atau bypass? Itu tergantung dari kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi. Bukanlah suatu pilihan, saya pilih yang ini aja, saya pilih yang ini aja. Bukan, tapi memang tergantung dari keadaannya yang mengharuskan apa yang harus kita pilih. Nah, kalau balonisasi adalah suatu proses pelebaran dari sumbatan, bisa untuk melebarkan jalan supaya lebih mudah pasang stent, atau kalau misalnya sumbatannya baru 50%, belum indikasi untuk pasang stent, kita lakukan balon, only balon, itu hanya untuk memperlebar saja, tapi tidak dipasang ring karena memang belum sampai 70%. Tetapi dari 50% tadi bisa berubah, nanti mungkin menjadi tinggal 10-20%. Lumayan berkurang dia. Jadi hanya di balon saja. Atau kalau sudah 70% tadi, kita lakukan pemasangan ring. Balon berfungsi untuk memudahkan ring dipasang. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, dokter. Dan pertanyaan berikutnya adalah dari Dr. Dedi Arif. Untuk dokter Raja, apakah ada perbedaan obat pengencer darah? Ini isunya tentang pengencer darah pada pasien pria dan wanita. Apakah ada perbedaannya dan kapan bisa dihentikan pada pasien yang sudah dikateter? Mungkin dapat dijelaskan, dok. Terima kasih dari Dr. Dedi ya. Nah, mengenai pengencer darah. Jadi istilah pengencer darah dulu, ini sebenarnya istilah yang kurang pas. Ini untuk memudahkan orang awam. Yang lebih tepat sebenarnya antitrombotik. Jadi yang sasaran kita adalah agregasi trombosit, supaya dia tidak mudah beragregasi. Karena itu yang diperiksa adalah agregasi trombosit nanti. Jadi kalau tidak mudah beragregasi, maka dia tidak mudah membentuk gumpalan. Tapi kalau encer kental seperti sirup encer kental, itu viscosity namanya. Itu yang berpengaruh Hb di situ, sel darah. Nah, jadi kalau ini sasaran kita adalah trombosit, supaya trombosit tidak gampang beragregasi. Nah, penggunaannya pada pria dan wanita memang ada perbedaan. Kalau pada pria kita menganut pada usia 40 tahun itu sudah merupakan suatu faktor risiko. Bahkan kalau di luar negeri 35 tahun sudah dianggap suatu faktor risiko. Nah, kalau sudah memasuki faktor risiko, maka diberikan primary prevention. Primary prevention artinya prevensi primer. Sebelum ada penyakit, kita sudah berikan obat. Kalau sudah ada penyakit diberikan obat, maksudnya supaya jangan tambah parah. Itu secondary prevention. Nah, memang masih sangat jarang yang menggunakan. Biasanya dokter-dokter jantung. Kalau pasien sudah sakit saja, kalau bisa jangan minum obat. Nggak bisa menerima bahwa masih sehat sudah minum obat. Primary prevention.
Itu umur 40 sudah mulai. Tetapi pada wanita karena ada menstruasi. Kalau menstruasi ada hormon estrogen. Hormon estrogen itu adalah hormon pelindung pada wanita. Karena pengencer darah alami bagi wanita. Jadi yang masih ada hormon estrogen biasanya masih bagus, dan kita tidak berikan antitrombotik pengencer darah pada wanita yang masih menstruasi, kecuali memang sudah ada indikasi. Nah, sesudah dia menopause, kalau sudah menopause itu sudah merupakan faktor risiko, boleh diberikan primary prevention antitrombotik. Tapi kalau secondary prevention, artinya sudah ada penyakit, mau pada usia berapapun, jenis kelamin apapun, kita berikan. Demikian kira-kira. Terima kasih. Baik, Dokter Raja, terima kasih atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Kita masih ada waktu diskusi, Dok. Mungkin dari rekan-rekan sejawat masih ada yang kurang begitu jelas mengenai drug-eluting stent yang saat ini mungkin sangat banyak pilihannya, apalagi dengan kemajuan-kemajuan saat ini. Mungkin dokter dapat jelaskan berdasarkan pengalaman mengenai drug-eluting stent ini dan apa mungkin kelebihan-kelebihannya dibandingkan terapi yang dulu. Oh baik, drug-eluting stent. Jadi stent yang bersalut obat, drug-eluting stent. Jadi kita kembali kepada sejarahnya. Pemasangan stent ini. Dulu pemasangan stent ini masih hanya proses balonisasi saja. Dengan dibalon saja bisa bertambah lebar, sudah cukup puas kita. Wah, bisa dilakukan pelebaran terhadap stent. Nah, teknologi makin maju, orang makin tidak puas dengan itu saja. Kemudian barulah ada pemasangan stent. Oh, berarti ini harus dijaga potensinya. Kalau balon masih bisa kembali recoil dia, kembali menguncup kembali. Bagaimana supaya tidak bisa menguncup kembali? Orang mulai berpikir lagi, oh berarti kita mesti ciptakan suatu alat yang bisa menahan supaya tidak menguncup kembali. Nah, itulah diciptakan stent supaya tidak menguncup di bahannya bahan metal, namanya stentnya BMS, bare metal stent. Jadi hanya stent metal saja. Metal ini juga mengalami kemajuan. Lama-lama, oh kenapa kok angka penyumbatan kembalinya banyak yang tersumbat kembali. Orang berpikir, oh berarti supaya jangan menyumbat kembali, bagaimana kalau metal pada stent ini kita salut obat. Obat yang dimaksud adalah obat untuk antiproliferasi, yang dia tidak mengakibatkan suatu reaksi proliferasi yang akan mengakibatkan restenosis. Nah, itulah yang sekarang ada obatnya. Obatnya pun dari generasi pertama, generasi kedua, sekarang sudah generasi ketiga. Nah, bahkan sekarang sudah ada yang bagaimana menempelkan obatnya pun melalui obat apa, melalui zat apa, itu juga sudah dimodifikasi yang bisa menempel obat tanpa perantara zat yang lain. Itu sudah demikian maju. Bahkan ada stent sekarang yang sudah bisa menyatu. Tapi hasil penelitian stent itu masih belum baik, sehingga masih stent yang drug-eluting stent tadi yang sekarang menjadi andalan. Demikian. Jadi, berbagai macam drug-eluting stent ini sudah telah diterapkan juga di Rumah Sakit Bethsaida Hospital ini ya, Dok ya. Ya, untuk penanganan pasien-pasien dengan drug-eluting stent yang masa kini untuk penanganan terbaiknya.
Mungkin juga ada tadi pertanyaan atau kita bisa diskusi bagaimana dengan pasien-pasien yang untuk gagal ginjal, kemungkinan apakah masih memungkinkan untuk dilakukan kateterisasi jantung atau pemasangan ring atau stent bila diperlukan. Bagaimana menurut pengalaman Dokter Raja? Ya, pada pasien-pasien CKD yang memang memerlukan satu tindakan kateterisasi tentu kita terapkan. Nah, bahayanya apa sebenarnya? Karena pada waktu kateterisasi itu kita gunakan zat kontras. Tetapi sebenarnya dengan kateterisasi zat kontras yang digunakan lebih sedikit karena langsung selektif hanya pada muara koroner saja. Tidak seperti misalnya kalau pemeriksaan CT scan itu disebar ke seluruh tubuh, mana yang sampai ke jantung dipotret. Nah, kalau kateterisasi hanya selektif di koroner, tetapi tetap itu juga mengandung efek pada ginjalnya. Nah, sekarang sudah banyak kemajuan, yaitu kalau dengan pasien-pasien CKD kita bisa gunakan beberapa strategi. Misalnya kita hanya gunakan seminimal mungkin kontrasnya dengan memilih spot-spot yang penting saja, yang sangat mendukung saja kita gunakan. Dan zat kontrasnya pun sudah maju sekarang, sudah bisa yang khusus untuk adanya renal insufficiency. Itu zat kontrasnya pun khusus. Bahkan pada kondisi tertentu kita bisa gunakan zat lain, bukan saja kontras seperti yang agak lebih kental, seperti salin yang lebih kental, kemudian yang digunakan zat infus, yang untuk infus gelofusin misalnya itu bisa kita gunakan juga kadang-kadang menggantikan, tetapi tentu gambarannya kurang baik. Nah, pelaksanaannya pun misalnya kalau kita laksanakan hari ini, besoknya langsung cuci darah atau paginya kita lakukan, siangnya cuci darah. Nah, itu kita bisa atur seperti itu, sehingga supaya semua hal bisa jalan tapi dalam situasi yang aman. Demikian. Ya, terima kasih Dok. Karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri sesi tanya jawab ini. Oh, ini masih ada satu pertanyaan dulu, maaf Dok. Nah, untuk pasien dengan pengencer darah, pasien untuk stroke ringan atau TIA, di mana agregasi trombositnya hasil labnya normal setelah berhenti minum pengencer darah kurang lebih 1 bulan, apakah vitamin E dosis tinggi sebesar 400 international unit bisa mencegah pengentalan darah? Jadi ini kayaknya pasiennya sudah pernah TIA, mendapat pengencer darah kurang lebih 1 bulan, lalu dicek agregasi trombositnya normal, lalu merencanakan untuk berhenti dan menggantinya dengan vitamin E dosis tinggi. Apakah ini dapat digunakan untuk mencegah pengentalan darah? Ini juga dari pertanyaan dari Dokter Novita ini, Dok. Mungkin dokter bisa bantu jawab. Baik, terima kasih. Kalau pasien dengan TIA, yang pertama kita harus lakukan pencarian sebabnya kenapa. Pasti ada latar belakangnya, pasti ada faktor risikonya. Nah, faktor risiko itulah yang kita atasi. Dan walaupun agregasinya normal, bukan merupakan indikasi kita untuk menyetop antitrombotiknya. Antitrombotiknya harus tetap diberikan. Karena sasaran kita sebenarnya normoagregasi atau sedikit hipo juga masih bisa diterima, tapi bukan hipo sekali ya. Normal agregasi bukan merupakan indikasi untuk menyetop antitrombotiknya. Karena dia sudah ada faktor risiko, pasti sudah TIA. Sedangkan masih normal saja sudah harus primary prevention, diberikan antitrombotik.
sejak usia 40 tahun bagi laki-laki atau usia menopause pada wanita. Apalagi kalau sudah ada penyakitnya. Nah, kalau mengenai vitamin E dan lain-lain, ya itu bonus, boleh-boleh saja. Kalau badan kita dapat bonus sih senang-senang saja. Seperti orang bekerja kalau sudah dapat gaji dapat bonus kan senang. Nah, badan kita pun dapat bonus senang-senang saja. Tetapi itu bukan merupakan standar untuk menggantikan antitrombotik. Tetap harus menggunakan antitrombotik. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Dokter Raja atas penjelasannya. Kita akhiri sampai di sini diskusi kita mengenai tren penanganan penyakit jantung masa kini, terutama mengenai terapi intervensi. Dapat kita ambil sarinya, yaitu adalah bahwa terapi intervensi koroner saat ini telah menjalani kemajuan yang sangat pesat, ya, mengenai banyak pilihan, yaitu mengenai kateterisasi, drug eluting stent, lalu balonisasi, bypass dan lain-lain yang semuanya disesuaikan dengan kondisi pasien. Dan juga pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit kronis, penyakit ginjal kronis dan juga mempunyai penyakit jantung koroner yang mungkin harus dilakukan intervensi, saat ini sudah ada strategi-strategi terapi bagaimana terapi intervensi itu dapat dilakukan pada pasien-pasien tersebut. Jadi jangan ragu-ragu bagi sejawat-sejawat sekalian, kalau memang ada indikasi untuk segera dirujuk pada dokter-dokter yang atau rumah sakit yang mempunyai kompetensi yang sesuai. Demikianlah hasil diskusi kita dengan Dokter Raja hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Raja. Kita berikan aplaus bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, atas sharingnya Dok. Mohon maaf bila kami ada kekurangan. Kita akan lanjutkan lagi untuk acara berikutnya adalah pemaparan dari Dr. Dasaat Mulyono mengenai penanganan penyakit jantung di masa pandemi.